Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Kembali lagi di sekolah minggu kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada siang hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat adik-adik? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke, kalau masih semangat kita mau nyanyikan satu pujian. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Kita ulangi dari awal ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Damai sejahtera. Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan, kita mau puji satu pujian lagi dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan.
matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari Terbit matahari sampai pada masuknya. biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, Biarlah nama Tuhan dipuji. biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke. Adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Yuk, sambil kita menaikkan pujian yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita ulang dari awal. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta
Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang kami cinta Tuhan. Kami anak-anak-Mu mau lebih lagi Tuhan, untuk cinta, untuk mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan, untuk mengenal hadirat-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory, Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau. Sebentar, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh tumbuh dalam hati kami dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom adik-adik. Kita ketemu lagi di awal bulan Juni. Kita bersyukur sama Tuhan, kita masih bisa ibadah sekolah minggu. Adik-adik, kita tadi sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan rapi ya. Buat papa mama yang ada di rumah, tolong dibantu supaya anak-anaknya boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Oke, adik-adik siap ya? Oke, siap? Siap? Oke, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik, temanya hari ini adalah patung lembu emas. Wow, adik-adik siapa yang udah pernah lihat sapi? Siapa yang udah pernah lihat emas? Iya, semua pasti udah pernah ya. Siapa yang udah pernah makan daging sapi? Ayo.
Siapa di sini yang punya anting emas? Ayo. Siapa yang punya cincin emas? Ayo, siapa? Ayo adik-adik ya. Pasti ya udah pernah ya kita makan daging sapi. Iya. Terus kita juga pernah minum susu sapi ya. Oke, adik-adik kita baca firman Tuhan Keluaran 32 ayat 1 sampai 30 ya. Iya, buat adik-adik yang belum bisa baca, dengarkan baik-baik. Yang sudah baca kita sama-sama ya. Keluaran 32 ayat 1 sampai 30 ya. Sampai 30. Oke. Sudah dapat semua? Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 30 ya. Oke, adik-adik kita baca sama-sama. Buat adik-adik yang belum bisa baca, bisa dengar baik-baik ya. Atau orang tua boleh bantu dibacakan. Oke. Anak lembu emas, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apakah yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semua kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Jadi adik-adik, mereka bangsa Israel tadi apa? Membuat patung dari sapi. Ya, ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Ya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Buat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan kata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umat yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah
Kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang tertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyembelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh itu. Ketika Joshua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarahmu Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepada aku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, kata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, inilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing. Ayat 28, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, buktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Jadi adik-adik kita bisa lihat jalan ceritanya. Ya. Gimana bangsa Israel ini sedang menunggu Musa. Musa pada saat itu ada di gunung. Ya, di Gunung Sinai, dia sedang ada di sana. Musa ada di gunung itu kurang lebih sebulan. Jadi bangsa Israel ini menunggu, mereka bosan, mereka jenuh, sehingga mereka berkata kepada Harun, Harun, tolong buatkan kami Allah dari sapi. Wow, adik-adik dengar cerita yang kakak sampaikan. Bangsa Israel ini, mereka gak sabar menunggu Musa untuk turun dari gunung. Mereka gak sabar, sehingga mereka menyuruh Harun untuk membuat Allah dari sapi. Ya.
Sehingga Harun, apa kata Harun? Ya udah, kumpulkan semuanya. Emas yang ada padamu, yang ada anting-anting yang ada emas. Mari kumpulkan semuanya. Wah, mereka semangat banget loh adik-adik. Bangsa Israel itu semangat banget untuk mengumpulkannya. Waduh, adik-adik, akhirnya apa? Terkumpullah emasnya dan Harun melemparkan ke api. Dan disitulah terbentuk alam mereka dari sapi. Wow, gitu loh. Wow, mereka senang-senang. Mereka menari-nari, hore, hore. Wah, mereka bersuka cita karena mereka membuat patung dari sapi tadi. Ya, alam mereka dari sapi tadi. Mereka, waduh, itu yang terjadi adik-adik. Ya. Wah, mereka makan, minum, wah pokoknya mereka bergembira, senang karena alam mereka dari sapi itu sudah terjadi. Jadi adik-adik, lihat Tuhan berfirman kepada Musa, segeralah turun, engkau lihat bangsa yang kau bawa keluar dari Mesir telah membuat patung untuk mereka sembah, untuk membawa mereka, menuntun mereka. Wah, Tuhan murka atas bangsa Israel adik-adik. Karena mereka menyembah patung itu. Mereka membuat Tuhan cemburu. Allah cemburu adik-adik. Akhirnya apa? Musa turun dari gunung dan bertemu dengan Joshua. Joshua berpikir, kayaknya di bawah itu di tempat perkemahan kita seperti ada perang ya. Seperti ada perang. Tapi Musa berkata tidak. Itu mereka sedang bernyanyi-nyanyi, bersenang-senang. Wah, Musa sambil membawa 2 loh batu tadi yang sudah ditulis Allah, hukum Taurat. Ya, 10 hukum Taurat dibawa oleh Musa. Akhirnya Musa dan Joshua turun. Ya, adik-adik. Dan sampai mereka di bawah dilihat. Wah! Lihat kelakuan bangsa Israel ini. Wah, adik-adik, mereka sedang menyembah patung yang mereka buat itu. Lihat. Wah, Musa marah. Musa marah, dia lemparkan batu itu. Loh itu, wah, sampai terbelah. Adik-adik, Musa marah. Dan dia marah juga kepada Harun. Kenapa kamu ini? Hah? Kenapa? Kenapa kau izinkan ini dibuat? Patung dari sapi untuk mereka sembah. Kenapa? Musa marah adik-adik. Dia marah kepada Harun. Karena mengizinkan. Dan Musa juga yang terlibat di situ. Wah. Akhirnya apa? Diambil sapi itu. Dihancurkan patung dari sapi itu. Pas. Dihancurkan adik-adik. Pas. Dihancurkan. Pas. Dihancurkan. Akhirnya apa? Dibuang. Patung itu dah dibuang ke sungai. Dan airnya diminum oleh bangsa Israel itu. Adik-adik. Lihat. Bangsa Israel ini membuat Allah cemburu. Karena menduakan Tuhan. Adik-adik, jangan pernah kita menduakan Tuhan. Ya. Dengan kesenangan kita sendiri. Gak boleh adik-adik. Kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Setiap minggu kita harus beribadah. Setiap hari kita harus beribadah kepada Tuhan lewat doa pribadi kita. Jangan ada kesenangan yang lain yang membuat Tuhan cemburu. Seperti yang dilakukan bangsa Israel ini. Ya, mereka menggantikan Tuhan dengan patung emas dari lembu tadi, dari sapi tadi adik-adik.
Jadi kita nggak boleh menggantikan Tuhan. Posisinya dalam hidup kita, apapun itu, baik itu kesenangan kita, adik-adik yang suka main game sampai nggak sekolah minggu, adik-adik yang suka main game sampai nggak belajar, adik-adik yang suka main game sampai nggak bantu papa mama. Akhirnya adik-adik menduakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Stop, gak boleh adik-adik. Tuhan marah, Tuhan gak suka. Mulai hari ini adik-adik harus menyembah Tuhan. Tidak boleh menduakan Tuhan. Terus setia beribadah kepada Tuhan. Kita gak mau menggantikan Tuhan dengan kesenangan yang lain. Seperti tadi kakak bilang bermain, berpesta atau bersenang-senang. Gak boleh adik-adik. Kita harus sungguh-sungguh taat, setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Ya adik-adik. Yang menjadi kesimpulan untuk hari ini adik-adik. Mari kita untuk setia dan taat kepada Tuhan. Menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Gak boleh menggantikan Tuhan dengan apapun. Baik itu kesenangan kita pribadi. Gak boleh. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik ada ayat hafalan yaitu Keluaran 20 ayat 3. Ya, itu gampang ya. Coba adik-adik buka Keluaran 20 ayat 3. Kita baca ya. Keluaran 20 ayat 3 udah dapat semua? 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jadi dihafal ya adik-adik supaya kemanapun kita pergi, kita nggak boleh menduakan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mendapatkan firman-Mu. Berkati Tuhan buat seluruh anak-anak sekolah minggu maupun orang tuanya yang sudah menemani. Supaya kami tidak boleh menduakan Tuhan dengan kesenangan kami pribadi. Apapun itu, kami tidak boleh menggeser posisi Tuhan dalam hidup kami. Kami harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Karena kami mau hidup menyembah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom.